Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, bagus. Gimana tadi udah pada sarapan belum teman-teman? Ada yang belum sarapan nggak? Belum. Ibu mau beliin? Oke. Nah, teman-teman sebelumnya makasih banget nih teman-teman udah mau bersukarela dan udah mau menyempatkan waktu dan dirinya untuk mau ikut ke bimbingan Kasika hari ini. Oke, yang pertama sebelum dimulai bimbingan Kasika hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut kepercayaan masing-masing. Ada teman-teman yang mau sukarela untuk memimpin doa? Ayo, Bu. Oh, Inggit Puspita. Oke, Inggit. Boleh dipimpin teman-teman ya. Teman-teman, sebelum kita mengikuti kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih banyak Inggit udah mau bersukarela untuk memimpin teman-temannya doa di kelas hari ini. Yang pertama, sebelum kita masuk ke topik hari ini, kakak mau absen dulu ya. Yang pertama, kakak absen Daryanti. Hadir? Halo, Hadir, Ibu. Daryanti. Oke. Lalu ada Dinda Ayu, hadir apa enggak? Hadir, Bu. Hadir ya, ada Dinda Putri. Hadir, Bu. Oke, Dinda. Ada Fazia, hadir? Hadir, Bu. Oke, Fazia. Ada Vila Hasan, hadir? Hadir, Ibu. Oke, ada Indah Ayu, hadir? Hadir, Bu. Oke, Inggit Puspita hadir ya tadi. Gigi Najia hadir? Hadir, Bu. Oke, ada Mariam hadir? Mariam? Hadir, Bu. Mutia? Hadir, Ibu. Oke, Pandu? Pandu hadir? Sinyal mungkin, Bu. Tapi ada di Zoom. Oh, sinyal. Oke. Ratu Inka? Hadir, Bu. Reza? Hadir. Rismayanti? Hadir, Bu. Oke, Rafratul Jannah? Hadir, Ibu. Hadir, Kakak. Oke. Tini hadir? Hadir, Bu. Aduh, ada Salsa hadir nggak? Hadir, Kak. Reni? Ada, Bu. Oke, mungkin sinyal kali ya. Oke, ada yang belum dipanggil namanya? Saya, Bu. Ayo, Bu. Oh, Afifah ya. Afifah sama Anissa ya. Anissa sama Anggita ya. Sama Anastasia juga. Oke. Oke, semuanya udah hadir ya. Alhamdulillah hari ini. Nah, sebelum kita masuk nih ke topiknya, gimana kalau kita main dulu nih sebentar biar bisa refleksi otak, biar bisa refreshing sebelum kita masuk ke topik pembahasan bimbingan Klasika hari ini. Gimana teman-teman? Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke. Yang pertama rules-nya nih ya. Kalian bikin kalimat dari teman sebelumnya, dari akhiran huruf teman sebelumnya. Jadi misalnya kakak contoh ini ya. Kakak bikin kalimat, karena awalnya dari kakak bikin kalimat kalau misalnya foto itu bagus. Huruf akhiran dari kalimat itu kan S ya. Foto itu bagus. Aku lempar ke Salsa misalnya. Nah, Salsa jawab ya. Coba Salsa jawab.
Salsa udah ngerti belum sama rules-nya? Udah, Kak. Akhirannya S ya? Oke, Berarti ya. saya habis minum susu. Oke, akhirannya U ya. Salsa mau lempar ke siapa? Mau lempar ke Villa. Maaf Kak, tadi akhirannya apa? Akhirannya U. Uang saya habis. Apa unta saya habis? Uang. Oh, uang. Oke, jadi kira-kira gambar permainannya kayak gitu ya. Hukumannya gimana kalau misalnya nanti ada yang nyanyi, oke? Nanti kesepakatan bersama aja ya kalau ada yang kena, oke? Konsentrasi ya semuanya. Awalnya dari kakak ya. Ini permainannya dimulai ya. 1, 2, 3. Kakak mau bikin kalimat di chat saya berwarna pink dan putih. Cat kamar saya berwarna pink dan putih. Saya lempar ke Dinda Ayu. Kamar saya berwarna pink dan putih. Hidup itu memang susah. Oh, oke. Dinda mau lempar ke siapa? Lempar ke ini nih. Siapa namanya? Risma Yanti aja. Oke, boleh. Tadi akhirannya H ya? Iya. Aduh, dompet saya kosong nih. Aduh, dompet saya kosong. Gimana teman-teman? Aduh, boleh gak nih? Boleh. Bukan hadu, adu. Ya. Nggak apa-apa, boleh. Wah, kan itu bahasa gaul, Za. Oh gitu, ya udah boleh deh ya. Diterima excuse-nya. Risma mau lempar ke siapa nih? Ke siapa ya? Ke Afifah. Belakangnya apa tadi belakangnya? Ih, nggak tahu ya. Apa coba Hadu. belakangnya? Kan tadi hadu dompet saya apa? Nyanyi. Saya habis nih. Oh, habis. Berarti S. Saya suka Belakangnya. Odi. Belakangnya I. Salah, Bu. Saya lempar Oke, Viva mau lempar ke siapa? ke Anggita. Boleh yang kita dijawab ya. Tadi belakangnya apa? Ayo. Ikan di rumah berwarna oranye. Oke, bagus. Kita mau dilempar ke siapa nih? Ke Mutia. Nengok ke kiri ada pintu. Lempar ke siapa ya? Inggit aja. Belakangnya U ya. Usep bermain di pantai. Saya lempar ke Nisa. Oke. Indahnya pemandangan yang Usep lihat. Indah Ayu. Saya. Terakhir aku melihat kamu. Boleh. Kalimatnya sangat menggoda ya. Indah mau dilempar ke siapa nih? Siapa ya? Ke Reja. Udang Gereja. goreng enak sekali. Udang goreng. Boleh. Tadi siapa aja yang belum ditunjuk deh tadi? Saya coba. Reni. Lama. Ayo, oke. Reni. Gimana, Ren? Belakangnya I. Ayo. Tadi akhirnya apa, Jo? I, coba. Ikan saya berwarna hijau. Nggak ada, Ren, hijau. Ikan warna hijau nggak ada, Ren. Tipe apa, Ren? Ikannya, Ren? Ada, Ren. Ada, cupang. Ada. Aku punya ikan hijau.
Ikan sepat. Ikan cupang. Oh, ikan cupang ada biasanya. Oke, teman-teman, karena waktunya terbatas banget nih, jadi icebreaking-nya sampai sini dulu ya. Gimana teman-teman kalau misalnya kita langsung lanjut aja ke topik pembahasan bimbingan klasikal kali ini? Setuju nggak? Oke, Kak, setuju. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, kita lanjut ya. Untuk sebentar, izinkan saya untuk share screen ya. Kita akan masuk nih ke topik bimbingan klasikal pada hari ini. Yang pertama, di sini udah ke-share kan semua di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah. Udah ya? Oke. Hari ini kita bakal ngebahas standards and privileges of beauty. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih dari judul kita ini kira-kira kita ke depannya ini bakal submaterinya kira-kira apa aja sih yang bakal dibahas? Tentang membahas beauty product, Bu. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat tentang kira-kira submaterinya apa aja sih nih? Tentang standar kecantikan, Bu. Oh, benar. Oke. Benar banget ya, Inka. Langsung kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama nih, kita bakal ngebahas tentang konsep dasar standar kecantikan. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih, apa sih kecantikan itu, dan dari mana, dan untuk apa adanya standar kecantikan? Ada yang mau jawab, teman-teman? Saya, Bu. Oke, Rismayanti ya. Boleh, Risma. Kecantikan itu, menurut saya, cantik itu apa yang dilihat orang-orang kan, setiap orang kan punya pandangan yang berbeda kan. Jadi kecantikan itu menurut saya nggak bisa disamaratakan itu apa, cuma intinya itu yang sesuatu yang menurut orang itu menarik atau enak dilihat gitu. Tapi terus yang dari mana dan untuk apa adanya standar kecantikan, kalau dari mananya setahu saya tuh, saya pernah baca di satu postingan, kalau standar kecantikan itu muncul dari zaman kolonial dulu gitu. Kalau misalnya di Indonesia mungkin dari zaman Belanda dulu. Kalau menurut orang Belanda tuh yang cantik tuh yang badannya putih, terus yang tinggi, yang rambutnya panjang, kayak gitu ya, standar orang-orang Belanda lah gitu. Dan itu diterapin di Indonesia. Ada juga di negara mana gitu, saya lupa, kalau standar kecantikannya itu kayak orang yang badannya berisi gitu. Nah, dari situ kan kita bisa lihat kalau kecantikan itu sebenarnya enggak absolut kan. Banyak banget cantik itu enggak absolut dan banyak banget ragamnya gitu. Dan standar kecantikan itu untuk apa? Itu tuh sebenarnya menurut saya cuma bikin orang-orang minder doang sih, karena standar kecantikan itu terlalu mengkotak-kotakan orang, Bu. Jadi standar kecantikan itu biasanya digunakan untuk mengukur orang ini tuh cantik apa enggak sih, orang ini tuh menarik enggak sih gitu, Bu, kalau menurut saya. Wah, bagus banget, keren ya jawabannya Risma. Benar-benar banget apa yang tadi dibilang Risma. Kalau misalnya karena kita adalah negara yang dijajah pada zaman dulu, maksudnya dia negara penjajahan, bekas penjajahan, salah satunya dari klan-klan atau ras-ras yang emang kulitnya itu putih kayak Belanda, negara-negara Eropa atau Jepang gitu kan. Jadi ya dibilang cantik, standar kecantikannya itu karena mereka yang lebih superior pada saat itu karena kita dijajah, jadi ya salah satu faktornya karena masyarakat yang menjajah kita pada saat itu. Ada lagi yang mau berpendapat sederhana nggak usah kayak harus nyontek Google atau apa, jadi pemikiran aja. Oke, Reza. Apa tuh Reza? Yang pertama dulu apa sih kecantikan itu? Yang apa sih kecantikan itu? Ketampanan juga nggak apa-apa. Kecantikan. Menurut saya tuh juga nggak apa-apa. Tampan dan cantik ya sama. Itu menurut saya itu melihat penampilan perempuan tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, terutama pakaian, pakai hijab, terus apapun semua dari pakaian kita tuh penampilannya rapi. Sampai aksesoris mukanya semua tuh dari pakai hijab ataupun ada yang model rambutnya apa tuh termasuk hal-hal kecantikan itu.
Gitu. Oke Reza. Terus kalau menurut Reza nih, dari mana dan untuk apa adanya standar kecantikan atau ketampanan yang bagi laki-laki nih? Oke, dari mana untuk apa ada standar kecantikan? Dari di kita sendiri, yang penting ya apa namanya, kita tuh kalau pengen rapi itu atau apapun kita tuh harus bersih, suci lah. Yang penting saya ini sudah ya dari rambut nih kita rapikan gitu. Terus memakai baju muslim gitu, memakai celana yang penting sopanan gitu. Kalau apabila kita bersikap sopan, berarti kita tuh namanya ya subhanallah ya sudah suci, api. Penting Oke, gitu jangan Reza. Cukup? Ya, cukup, terima kasih. Oke, berarti kesimpulan dari Reza ini dari mana dan untuk apa dasar kecantikan itu karena harus dan apa sih itu kecantikan itu menurut Reza rapi dan sopan gitu ya, berarti merawat diri gitu ya menurut Reza ya. Betul sekali. Oke deh, karena tadi udah dijawab ya sama Reza sama Risma, atau ada teman-teman lagi nih yang mau berpendapat kira-kira pendapat itu beda gitu? Nggak ada ya? Ada? Udah Bu, cukup. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini ada definisi kecantikan menurut Wikipedia nih. Definisi kecantikan itu adalah keindahan atau keelokan yang merupakan sifat orang atau hewan atau tempat atau objek atau gagasan bahkan yang memberikan pengalaman persepsi kesenangan, bermakna atau kepuasan. Dalam KBBI, keindahan itu diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar, atau elok. Seperti yang teman-teman tadi juga bilang nih, ada Risma, ada Reza, bahwa kecantikan itu yang pertama relatif karena itu sumbernya objektif ya, karena sesuai penglihatan kita, pemikiran kita, bagaimana kita mendefinisikan cantik cantik atau tampan menurut seseorang gitu. Langsung kita lanjut ke slide kedua. Nah, ini dari beberapa rangkuman artikel. Sebenarnya basically itu semuanya sama, tapi ini kakak rangkum aja semuanya ya, bahwa kecantikan itu adalah sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang menarik, sesuatu yang mempesona, elok, serta menginspirasi sehingga mampu membuat kita senang. Dan perlu diingat juga ya teman-teman, seperti yang tadi kakak bilang, kalau kecantikan itu timbul dari perasaan senang, maka cantik itu relatif, karena itu muncul dari masing-masing persepsi individu. Kalau misalnya kita melihat sesuatu hal atau objek atau barang atau sesuatu yang kita lihat lewat mata yang membuat diri kita tuh senang, membuat diri kita terhibur, itu pasti kita akan bilang bagus, cantik, tampan, lucu, imut kayak gitu. Karena itu berdasarkan dari hal-hal yang emang pada dasarnya itu membuat diri kita senang dan terhibur gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya ini teman-teman tentang definisi kecantikan atau ketampanan? Belum, Bu. Nggak ada ya? Oke, langsung kita lanjut ya. Nah, oke teman-teman, menurut beberapa penelitian yang menunjukkan adanya standar kecantikan nih, ada 87% wanita berhenti makan atau melakukan diet. 65% anak perempuan merasa tertekan, 56% juga ada perempuan dewasa yang juga merasa tertekan. Kira-kira menurut kalian apa sih penyebab dari wanita itu berhenti makan, terus dia merasa tertekan, ada perempuan dewasa juga yang merasa tertekan, anak perempuan juga, bahkan anak perempuan aja bisa merasa tertekan gitu. Ada yang mau jawab nih teman-teman? Saya, Bu. Saya, Bu. Wow, banyak ya. Sebentar. Boleh sebut nama sambil ngomong saya, sambil sebut nama? Inggit. Apa? Oke, boleh. Oke, Inggit, kira-kira apa nih Inggit? Apa yang mau disampaikan Inggit? Ya, mereka melakukan semua itu dan merasa tertekan karena mereka selalu mengikuti standar kecantikan yang ditetapkan oleh orang lain, terus mereka juga terlalu mikirin penilaian orang lain yang ditunjukin ke dia gitu deh, Bu. Gitu, iya.
Oke, makasih banyak ya Inggit, pendapatnya bagus banget. Ada lagi teman-teman yang mau berpendapat? Gak ada ya? Oke, kakak lanjutin aja ya. Di sini ada 60% anak perempuan merasa tertekan, 56% perempuan dewasa merasa tertekan, 87% wanita berhenti makan atau melakukan diet. Banyak banget anak-anak yang masih kecil aja pun disuruh diet atau bahkan udah punya keinginan untuk diet nih. Karena karena anak-anak itu memiliki banyak banget tekanan, bahkan dari anak-anak juga. Kalian kalau misalnya pernah merasakan nih dari kecil, kalian juga pernah kan kalau misalnya ketemu saudara nih, misalnya saya habis lebaran gitu kan, biasanya makan-makan, terus ketemu teman-teman gitu, ketemu saudara-saudara, tante gitu, misalnya bude atau apa, Rina, Miss Rina kok kurusan banget ya, atau Miss Rina kok gemukan banget ya, udah jangan makan lebaran ini, makannya dikit aja, atau enggak ke tempatnya jangan banyak-banyak, jangan makan santan, nanti gemukan loh, nanti nggak dapet jodoh loh. Banyak banget hal-hal yang dituntut dari kecil, bahkan dari cara kita makan, dari cara kita berpakaian, sehingga kita jadi mulai banyak banget nih timbul hal-hal insecurity, bahkan terus juga hal-hal self confidence kita tuh jadi turun kayak gitu. Jadi atau yang masih kecil nih kadang suka misalnya dibeda-bedain gitu kan. Kok bapaknya putih, anaknya kok ini ya agak gelap ya kulitnya, kayak gitu. Itu mungkin ada beberapa dari kalian atau beberapa orang juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Itu salah satunya teman-teman. Next, boleh next Inka. Oke, yang selanjutnya adalah konsep cantik dalam Islam. Menurut Muhammad Kamil Hasan menyebutkan bahwa kecantikan itu tidak selalu tentang fisik aja. Ada yang lebih dalam dari itu, ya ini inner beauty, kecantikan dari batiniah meliputi kecantikan hati, jiwa, karakter, perilaku, serta akhlak. Dan inner beauty yang hakiki itu akan bertahan sampai akhir. Seperti yang kita tahu teman-teman, kalau kita dari kecil diajarkan di agama kita yang mungkin agama Islam, dan saya yakin juga mungkin yang di luar agama Islam juga meyakini bahwa cantik itu nggak selalu dari tentang fisik aja, dari cara kita berperilaku, kita berakhlak, kita bersosialisasi, cara kita merespon tingkah laku orang lain itu juga menunjukkan bahwa kita itu menjadi orang yang mempunyai dasar diri yang baik gitu, dan itu juga bakal memancarkan kecantikan kita ke tampanan kita gitu. Kalau misalnya dari akhlak dan hati aja kita juga udah bisa merawat dan bisa mengontrol diri gitu. Next, selanjutnya. Nah, sesungguhnya seperti yang dikatakan hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupamu dan hartamu, tetapi Dia melihat amal perbuatanmu dan hatimu. Oke, Inka, next. Nah, ini ada beberapa pelopor adanya standar kecantikan nih dari dulu. Yang pertama ada Marilyn Monroe. Nah, Marilyn Monroe ini kalau misalnya kalian bisa tanya kayak ibu-ibu kalian, ini zamannya mungkin masih 90-an, ya 90-an, 80-an itu Marilyn Monroe pada saat itu sangat-sangat terkenal karena di samping dia banyak banget nih karirnya tuh lagi di atas banget. Jadi perempuan-perempuan di Amerika sana dan bahkan mengglobal itu merasa kalau Marilyn Monroe itu menjadi pusat atau trend center kecantikan kayak gitu. Lalu yang kedua ada Michael Jackson. Seperti yang kita tahu nih, King of Pop ini itu waktu kalian kecil, kalau kalian bisa tahu, dia ini berasal dari ras yang negro gitu, maksudnya bukan ras, walaupun dia orang Amerika tapi dia ras negro gitu, bukan yang Amerika Kaukasoid yang kulitnya itu terang dari lahir gitu. Michael Jackson ini kan kulitnya yang gelap gitu dan rambutnya ikal seperti itu, tapi karena dia nih sedikit pengetahuan tentang Michael Jackson. Kalau misalnya Michael Jackson itu dulu berasal dari maksudnya masa kecilnya itu kan dari ras negroid, akhirnya dia mulai karir, terus dia memuncak karirnya, akhirnya dia sadar bahwa banyak banget hal yang harus diperbaiki dari diri dia, terutama dari pertamanya itu dari operasi hidung.
operasi hidung itu bisa berkali-kali, karena waktu itu sih dia bilang pertama kalinya itu dia melakukan operasi hidung karena dia cedera saat latihan nari, terus habis itu akhirnya dia nggak benerin hidungnya, sekalian akhirnya dioperasi plastik. Tapi semakin lambat banyak banget muka yang divermak gitu. Banyak banget perubahan yang dilakukan sama Michael Jackson, sangat-sangat drastis 180 derajat dari dia kecil. Mulai dari dagu, dari rahang pipinya, terus dari alisnya juga. Alisnya itu jarak alis sama ke mata itu sama kelopaknya itu jauh, makin lama tuh makin jauh gitu. Terus habis itu dan for information nih teman-teman, kalau misalnya Michael Jackson itu adalah salah satu pengaruh atau faktor dia melakukan banyak banget nih operasi plastik, selain dia menjadi king of pop gitu, terus jadi trendsetter dunia tentang karya-karya musiknya. Dia ini waktu kecil juga menjadi korban dijelek-jelekin sama bapaknya sendiri, selalu diejek, dibanding-bandingin terus sama saudara-saudaranya kalau misalnya dia itu mempunyai hidung yang jelek dan ketampanannya kurang gitu. Bagi orang, walaupun dia berasal dari orang negroid, mereka kan juga punya standar kecantikan sendiri nih. Bagaimana dia terus dikatakan ganteng atau cantik gitu. Nah, Michael Jackson ini selalu bilang kalau misalnya hidungnya itu jelek, makanya makin dia besar, dia makin terkenal, dia tuh selalu mengecilkan hidungnya sampai benar-benar kecil dan sangat ramping banget, sampai pas dia meninggal juga dokter bedahnya itu bilang kalau misalnya dia itu melakukan operasi plastik lebih dari apa yang sudah disarankan. Seperti itu teman-teman. Jadi dia melakukan banyak banget operasi plastik karena dia sendiri juga punya kenangan masa lalu yang buruk gitu. Terus ada yang ketiga, ada Princess Diana nih, yang sekarang sudah meninggal, dulu juga menjadi trendsetter kecantikan bagi seluruh, masih dibilang masih era-eranya sama Marilyn Monroe ya, ya kayak gitu. Lalu yang keempat ada Kylie Jenner nih, era-era milenial, era-era Gen Z, pasti tahu banget Kylie Jenner itu siapa. Banyak banget beauty vlogger atau orang-orang yang ada di era atau industri kecantikan itu, ada yang beberapa orang banyak yang di industri kecantikan itu mematokkan kecantikannya itu sama Kylie Jenner, bibirnya plumpi, terus rahangnya harus di lifting gitu, dinaikin, terus dari cara menggambar alisnya terus cungkrik kayak gitu. Oke, next Inka. Lalu nih, ada media sebagai standar kecantikan. Seperti yang kita tahu ya, mungkin yang anak cewek itu sering banget waktu kecil itu terbiasa sama kartun Barbie. Banyak banget cerita-cerita dari Barbie yang sebenarnya menarik, tapi itu juga menjadi salah satu pendorong atau patokan gitu secara nggak langsung bahwa media itu mengatakan cantik itu tuh seperti Barbie loh, bermata biru, matanya gede nih, alisnya tipis, rambut blonde, tubuh kurus, ramping kayak gitu. Jadi kita salah satunya media ini nih, film gitu atau TV memusatkan Barbie itu sebagai standar kecantikan. Banyak banget kita dulu mungkin waktu kecil ada beberapa dari kalian atau beberapa dari kita yang waktu kecil itu suka banget sama Barbie karena cantik, lucu, dan enak dipandang gitu. Makanya banyak juga yang udah gede, orang-orang Amerika banyak juga melakukan operasi plastik biar mirip sama si Barbie ini. Terus yang kedua nih, ada iklan produk skincare atau kosmetik gitu ya. Yang pertama skincare dulu nih. Skincare juga menjadi bagian dari self-acceptance, terus self-esteem. Kalau misalnya kita menghargai diri kita sebagai perempuan, kalau kita merawat diri kita dengan cara merawat kulit kita, merawat kayak gitu, pokoknya merawat diri kita gitu ya dengan skincare. Dan tapi banyak juga nih beberapa produk skincare yang memberikan tulisan headline kalau misalnya ada produk-produk yang kayak misalnya Wardah Lightening atau Pond's Flawless White, itu yang menunjukkan bahwa ya cantik itu harus putih gitu. Makanya pakai produk kita, biar putih, biar cantik kayak gitu. Dan itu secara nggak langsung membuat men-trigger pikiran kita kalau misalnya ya kalau mau cantik berarti harus putih ya.
oke deh gue beli nih produknya. Jadi mereka itu memakai rasa rendah diri kita, rasa insecurity kita untuk dijualkan dan membeli produk-produk mereka. Kayak gitu teman-teman. Itu salah satu contohnya. Lanjut ya ke yang ketiga nih, ada iklan kosmetik. Nah, iklan kosmetik dulu kan kita sebelum adanya banyak banget nih beauty vlogger, maksudnya ya kayak beauty vlogger yang menginspirasi kita para orang Indonesia kalau kulit sawo matang itu harus juga berani unjuk diri dengan kosmetik gitu. Dan tapi sayangnya dulu tuh belum ada kosmetik yang bisa providing kulit sawo matang di Indonesia nih, kayak misalnya dulu tuh belum, maksudnya tahun 2016-2017 tuh masih kurang banget kan shade-shade yang rendah kayak Mustika Ratu dulu tuh belum masih banyak yang ke kuning laksat sampai ke atas, belum ada yang sawo matang kayak kulit gelap kayak orang Papua gitu. Oke, lanjut yang keempat ya, ada obat langsing nih. Nah, obat langsing kayak Thermolite Plus ini nih salah satu brand yang menunjukkan bahwa kita itu harus langsing untuk menjadi cantik gitu. Jadi cara mereka untuk cara mereka merepresentasikan tentang produk mereka bahwa ayo kita menjadi langsing, ayo kita menjadi ini, bukan menjadi sehat tapi menjadi langsing. Jadinya mereka tuh bilang ke masyarakat bahwa secara nggak langsing itu menjadi cantik, bukan sehat. Kalau sehat itu kan beda ya. Ya begitu. Langsung next aja Inka. Nah, ini adalah salah satu golongan ras nih dari berbagai dunia. Yang pertama ada Caucasoid, yang kedua ada Mongoloid, ada Negroid. Nah, kalau yang Caucasoid ini nih teman-teman, biasanya ini dari ras-ras Eropa gitu ya, ras-ras Afrika, Eropa gitu. Kalau misalnya salah satunya itu ya badannya putih atau kulitnya putih, maksudnya kulitnya terang, terus rambutnya blonde coklat gitu, terus banyak freckles atau banyak juga pigmen kulit yang bulu-bulunya juga banyak gitu, pigmen kulitnya juga putihnya tapi banyak kayak coklat freckles gitu di beberapa bagian tubuh. Terus ada Mongoloid nih. Mongoloid itu ada juga kayak Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, American Mongoloid. Nah, biasanya itu kalau yang American itu yang kayak misalnya orang tuanya mungkin campuran dua nasionalisme ya, misalnya dari Jepang sama Belanda gitu. Itu kan itu juga bisa menghasilkan Mongoloid yang versi American-nya. Terus yang ketiga ada Negroid. Nah, Negroid ini lebih ke timur gitu. Kayak Papua, kayak ke Afrika gitu. Kayak gitu teman-teman, dengan ciri-ciri yang kayak rambut ikal, tubuhnya lebih kekar gitu. Terus kulitnya itu rada lebih gelap sedikit. Kayak gitu. Oke, next. Nah, yang pertama nih, ada standar kecantikan tiap negara nih. Jadi ternyata teman-teman, tiap negara itu punya standar kecantikan, seperti tadi yang dijelaskan sama Risma di awal ya. Yang pertama itu ada Perancis nih. Dari cara Perancis memandang kecantikan itu, yang pertama ada make up-nya tuh tipis-tipis banget. Terus abis itu membiarkan rambutnya itu terurai, jadi kayak messy hair gitu. Terus ada kecantikan yang ditonjolkan oleh perempuan di Perancis itu dibuat sealami mungkin. Mana ya? Ya, dibuat sealami mungkin. Semakin tipis makeup yang ini mereka gunakan itu, maka ia dianggap semakin cantik dan seksi. Gitu, teman-teman. Lalu yang kedua, boleh next, Inka. Nah, yang kedua ada Jerman nih. Kalau Jerman itu biasanya ada hampir sama seperti Prancis tadi, karena mereka negara-negara Eropa dengan ras yang sama gitu ya. Jadi lebih ke makeup yang tipis, natural gitu. Terus yang kedua ada freckles. Kadang kan kalau misalnya teman-teman yang wanita nih suka banget kan ngelihat kayak ada beauty vlogger yang kadang pakai freckles gitu, efek-efek freckles, pakai sikat gigi gitu kan. Kadang itu yang dikontur terus diserat gitu biar ada tampilan-tampilan yang ke Amerika atau Eropa itu. Oke, next. Nah, yang ketiga nih ada Korea. Siapa sih yang nggak familiar nih sama Korea? Karena para K-pop nih, Korean Wave atau ya pokoknya dari segi aktor, dari segi artis, model, semua Korea itu punya trend center atau cara mereka untuk merepresentatifkan kecantikan dan ketampanan di negara mereka sendiri. Itu yang pertama itu ada bentuk hidungnya mancung.
Yang kedua itu mukanya mungil, yang ketiga kulitnya mulus, tinggi dan berat badannya proporsional. Sebagai seperti yang kita tahu nih bahwa negara Korea itu banyak banget orang-orang dari penjuru dunia melakukan operasi plastik di Korea nih, karena Korea itu bisa dibilang sebagai tempat operasi plastik yang paling murah gitu range harganya. Dengan kayak misalnya kita memancungin hidung itu, atau kita pengen buat mukanya lebih bentuknya V gitu kan, itu dibandingkan negara-negara lain, Korea itu lebih terjamin trusted, dan juga harganya itu murah gitu. Oke, next. Nah, yang keempat ini ada India. India itu standar kecantikannya seperti rambutnya hitam dan panjang, terus kemampuan menari dan menyanyi, dan juga banyak pernak-pernik nih di tangannya. Kayak misalnya cincin banyak, atau di inai ya, namanya inai. Inai pokoknya yang pakai pacar di telapak tangan kayak gitu. Henna. Iya, henna. Iya, henna inai ya kayak gitu. Sorry. Makasih ya Viva udah dikoreksi. Terus boleh next. Nah, yang kelima ini ada Brazil dan Amerika Serikat. Di sini tuh lebih ke kulit eksotis atau gelap, terus bentuk badannya curvy, dan tulang pipinya menonjol kayak di lifting gitu tuh, dikatasin, dikontur di bagian sininya. Kalau misalnya lagi make up ya, terus bibirnya tebal kayak Kylie Jenner tadi tuh. Lebih standar kecantikan di sana itu bibirnya plumpy, kayak ya gitu, lebih empuk gitu, lebih besar, lebih luas. Terus habis itu banyak juga kan seperti yang kita tahu, orang-orang Amerika itu banyak juga yang suka tanning gitu ke pantai, ke Bali, makanya banyak banget orang-orang bule karena karena ngerasa standar kecantikan mereka itu kalau kulitnya itu agak sedikit gelap dan lebih biar terkesan eksotis kayak gitu. Bentuk badannya curvy itu maksudnya langsing, terus kayak berbentuk lah, nggak lurus atau nggak cuma brek kayak gitu doang. Oke, next. Yang selanjutnya ada the impact of beauty standard. Jadi dari tadi kita udah ngebahas nih teman-teman tentang apa itu beauty standard, dan apa aja sih hal-hal yang menyebabkan adanya beauty standard, dan apa sih dampak-dampak kayak tadi banyak banget penelitian yang karena beauty standard mereka melakukan diet, mereka melakukan merasa tertekan gitu kan, bahkan di umur yang sangat muda. Oke, next Inka. Jadi selanjutnya ini kita bakal ngebahas tentang impact of beauty standard gitu, pengaruh-pengaruhnya dan dampak-dampaknya. Jadi, di sini ada yang pertama, ada rendah diri, ada body dysmorphic disorder, ada depresi. Nah, yang pertama yang kita bahas dulu nih, yang rendah diri. Banyak banget perempuan yang menganggap diri mereka itu buruk hingga berpengaruh pada kepercayaan dan psikologinya. Jadi kayak misalnya, karena ada beauty standard nih, ada banyak banget standar kecantikan. Kalau yang di Indonesia itu kan ya seperti yang kita tahu, kita selalu sugestiin, ditanam dalam diri kita bahkan sejak kecil kalau misalnya kulit putih itu lebih cantik, lebih cerah, dan banyak juga orang-orang yang saya lihat dari beberapa video di interview di kayak sosial eksperimen atau ya tentang interview yang di kalangan masyarakat gitu. Kalau misalnya yang lawan jenis kayak cowok itu lebih menuntut banyak tentang ke perempuan sebagai kayak perempuan itu harus cantik. Cantik itu yang didefinisikan apa nih? Putih, terus habis itu badannya tinggi, nggak terlalu gemuk, terus habis itu dan mereka itu nggak dan mereka itu rambutnya terurai, lurus gitu, lurus. Sehingga banyak banget nih perempuan-perempuan yang ngerasa bahwa gue nggak memenuhi standar kecantikan di negara sendiri, kayaknya ngerasa paling jelek banget nih di seluruh dunia gitu. Ngerasa paling jelek, kayak gue nggak pantas dicintai, gue nggak pantas untuk mendapatkan teman, nggak pantas untuk mendapatkan jodoh, dan jadinya timbul banyak hal-hal yang seperti kayak rendah diri tadi nih. Terus ada body dysmorphic disorder. Nah, gangguan tersebut membuat seseorang terus merasa cemas dengan kekurangan fisik minor atau kekurangan imajiner dirinya. Karena dia selalu merasa dia rendah diri, akhirnya overthinking, akhirnya dia stres, depresi, hanya memikirkan bagaimana saya bisa disukai orang lain, bagaimana saya bisa mengimpress orang lain, bagaimana
setelah dia rendah diri, dia mengakibatkan stres, depresi kayak gitu, akhirnya dia memiliki gangguan kalau dia tuh selalu merasa cemas sama diri dia kalau misalnya dia tuh nggak bisa menampilkan yang terbaik gitu, nggak bisa menampilkan diri dia yang sebenarnya gitu. Terus yang ketiga ada depresi nih, akibat adanya standar kecantikan dia kayak gangguan depresi, kehilangan percaya diri kayak tadi yang disebutin ya. Langsung next, Inka. Lalu ada gangguan makan ya teman-teman. Yang gangguan makan ini banyak banget perempuan yang akan mengalami gangguan makan seperti menolak makan karena takut berat badan naik. Itu namanya anoreksia ya. Kayak misalnya kalau nggak salah namanya anoreksia. Banyak perempuan yang akan mengalami gangguan makan jadinya karena dia terbiasa terbiasa untuk menahan diri makan gitu. Ada beberapa teman saya juga yang jadi nggak bisa menerima nasi karena dia emang sudah membiasakan dirinya nggak makan nasi karena harus diet gitu. Jadinya kalau dia makan nasi itu muntah kayak gitu. Ada juga beberapa orang yang mengalami hal-hal seperti itu kan karena tekadnya dia untuk menurunkan berat badan. Jadi dan juga beberapa orang yang mungkin ada beberapa orang yang pernah makan yang kesehariannya itu cuma makan buah, jus, sayur, terus akhirnya makan hal-hal kayak seperti tempe atau tahu itu dia nggak bisa masuk gitu karena ya udah lama banget nggak terbiasa sama makan makanan yang kayak gitu. Lalu ada ketidakpuasan diri, mereka juga akan menghabiskan banyak waktu di depan cermin untuk berdandan demi menutupi kekurangannya, tetapi tetap tidak pernah puas. Nah, banyak juga dari teman-teman kita yang di sekeliling kita mungkin kayak yang tadi dibilang tentang rendah diri karena dia udah ngerasa rendah diri nih, terus habis itu kayak selalu overthinkingkan bagian yang minor dari dirinya sendiri seperti kekurangan fisik atau jadinya dia nggak pernah percaya diri dan selalu menghabiskan waktunya di depan cermin gitu dan akhirnya dia juga nggak akan pernah puas karena selalu merasa dirinya kurang. Nanti kita lihat ya salah satu contoh videonya. Oke lanjut, ada baik Tini, siap izin off cam ya. Lalu yang keenam nih, gangguan tidur. Nah, karena kita tadi stres, dampaknya ada stres, ada depresi gitu. Rendah diri juga, akhirnya dia kayak ngerasa karena udah overthinking terus nih, dia juga akhirnya punya gangguan tidur karena terlalu banyak banget memikirkan hal-hal yang kayak kata orang nanti kalau misalnya gue kayak gini cantik gak ya? Gue kira-kira bisa dapet pacar gak ya? Kira-kira bisa dapet jodoh gak ya? Gimana sih cara gue bisa putih gitu? Akhirnya banyak banget yang terlalu mikir kayak gitu mempunyai gangguan tidur. Oke, next Inka. Nah, terus gimana sih yang udah cakep dari lahir nih teman-teman? Gak adil, gitu. Kayak anak bayi, anak kecilnya sini ya. Langsung next Inka. Karena udah cakep dari lahir nih, kan ada nih. Maksudnya kita pernah banget sering dari lingkungan kita juga pasti dari kalian ada yang punya temen yang udah cantik dari lahir gitu. Nah, terus pasti kan kayak kalau misalnya ada beberapa orang juga yang akan berpikir kalau misalnya kok dia bisa cantik dari lahir sih, ya sorry aja nih gue nggak bisa cantik, tapi kan gue juga pengen cantik nih, ya gue nggak punya privilege kayak dia, terus gimana dong? Nah, lalu kita akan bahas nih, apa sih itu beauty privilege teman-teman? Beauty privilege adalah hak istimewa yang didapatkan manusia sejak lahir karena penampilan, kecantikan, atau ketampanan yang bisa mempengaruhi pandangan orang lain terhadap mereka. Jadi privilege itu kan artinya hak istimewa ya. Beauty privilege berarti hak istimewa kecantikan yang udah ada sejak lahir gitu. Langsung next Inka. Nah, lalu langsung yang ke slide selanjutnya nih. Ini bukan beauty privilege tapi beauty standard ya. Emang siapa sih yang menetapkan beauty standard ini? Masyarakat atau orang itu sendiri. Mereka yang tidak terima tapi mereka juga yang menetapkan dan mempertahankan wajah-wajah rupawan yang terpampang di samping majalah, televisi, dan papan reklame, animasi, toko wanita cerita rakyat. Mohon maaf teman-teman ini salah ya. Bukan emang siapa sih yang menetapkan beauty privilege tapi yang menetapkan beauty standard. Ya jawabannya adalah masyarakat itu sendiri. Mereka yang menciptakan beauty standard, mereka juga yang mengekspos nih orang-orang yang emang udah cantik, kayak misalnya contoh-contoh, bukan cantik ya, maksudnya emang yang memenuhi standar kecantikan di beberapa masyarakat tertentu gitu.
Kayak misalnya kita suka ngeliat kan ya di TV iklan-iklan hand body misalnya Zara gitu, atau Baby Sabina yang jadi bintang iklan, atau Tisa Biani gitu. Itu kan emang dari kecil udah putih, terus dia mengiklankan bahwa pakai produk Citra yang ini nih, whitening ini, kamu bisa cantik mutiara kayak Zara gitu, atau Tisa Biani, atau Baby Sabina gitu. Next, Inka. Nah, lalu kenapa sih harus ada beauty privilege nih teman-teman? Perempuan atau laki-laki yang selama tumbuh selalu dibilang cantik dan ganteng, sehingga dihantui bahwa fisik adalah poin utama. Kamu kayaknya lebih cantik kayak gini deh, Rina. Misalnya saya gitu ya. Saya selalu berpakaian tomboy atau yang terlalu ke cowok-cowokan gitu. Terus saya bertemu sama beberapa orang di sekitar saya gitu. Saya pernah dibilang kalau misalnya, Rina kayaknya kamu cantikan pakai baju warna pink deh, biar kayak cewek gitu, biar kayak cewek gitu, iya biar cantik gitu. Akhirnya saya tersugesti, tertanam bahwa misalnya kalau pink itu berarti cewek banget ya. Pink itu berarti nggak boleh dipakai sama cowok dong, karena itu kan menunjukkan identitas cewek. Terus habis itu saya harus berpakaian pakaian yang rock, karena saya perempuan kayak gitu. Terus yang kedua, akibatnya sulit melihat hal-hal di luar penampilannya dan selalu membanggakan diri. Nah, karena kita selalu ditanami nih tentang cantik, ganteng, atau jelek, atau jelek gitu kan. Akibatnya kita selalu sulit untuk melihat di luar penampilan. Jadi kita terlalu fokus sama penampilan diri kita dan selalu membandingkan diri kita kepada orang lain. Akhirnya kita nggak bisa nemuin style diri kita sendiri, apa yang kita mau, apa yang kita bikin kita nyaman. Dan banyak juga beberapa teman-teman saya dan mungkin beberapa teman kalian yang merasa bahwa mereka itu sebenarnya nggak nyaman berpakaian kayak gitu. Kayak misalnya mereka harus ngepres pakai baju yang press biar kelihatan lebih kurus, kayak trendy gitu ya, biar kayak hipster gitu. Mereka lebih kayak ngerasa gue kayaknya pakai baju press aja deh biar kelihatan kurus. Tapi selama di mall tuh kalian ngerasa nggak nyaman karena kayak, aduh, kenapa sih susah nih, aduh kayak gitu-gitu kan. Tapi ya pada intinya itu yang membuat mereka nggak nyaman, jadinya mereka cuma menantikan hal-hal yang di luar penampilan mereka aja, dibandingkan harusnya mereka membenahi diri mereka sendiri dulu yang di dalam gitu, secara psikis dan pikiran dan mental. Nah, lalu yang ketiga ada keadilan sosial bagi warga good looking. Nah, karena cantik, seringkali dapat pemakluman atas kesalahan yang diperbuat. Banyak banget juga, mungkin yang beberapa dari kalian atau pengalaman saya sendiri juga banyak juga hal-hal perbuatan yang dimaklumin karena mereka cantik. Misalnya kayak misalnya kamu dihukum nih misalnya kamu dihukum karena kamu membuat onar di sekolah, tapi ada guru yang bilang, untung kamu cantik nih, jadi hukumannya nggak berat-berat deh, kayak gitu. Kan ada kalau di sekolah saya dulu ada beberapa yang kayak gitu. Jadinya ya memang banyak banget sering orang-orang yang punya good looking, baik cowok maupun cewek, itu mendapatkan keringanan atas perbuatannya sendiri gitu. Karena ya tadi beauty privilege tadi. Lalu next. Video ya sekarang ya. Bismillah. Oke teman-teman, kita nonton video dulu ya. Ini salah satu pembahasan yang nanti teman-teman bisa problem solving sama teman-teman sekelompoknya. Oke, kita tonton dulu video ini. Simak ya. Semua yang kamu pakai tuh selalu kelihatan bagus. Itu yang teman-temanku sering bilang. Tapi kamu tahu apa aja yang aku lewatin untuk dapat badan kayak gini? Sini, akan kuceritakan semuanya. Dulu, aku ini bukan siapa-siapa di sekolah. Semua cowok lewat gitu aja pas lihat aku. Aku bahkan gak dikenal di antara kumpulan temanku sendiri. Kayak gak kelihatan. Tadinya, aku agak minder gara-gara itu. Tapi, tujuanku saat itu adalah masuk ke universitas terbaik yang ada. Dan aku, tipe yang kalau udah niat, pasti akan kulakuin sekuat tenaga untuk dapatin yang aku mau. Prioritas utamaku saat itu adalah lolos ke universitas yang aku inginkan.
Dan setelah itu, aku mau ubah penampilanku. Aku minta izin ke ortu. Boleh nggak operasi plastik kalau aku diterima di universitas? Mereka setuju dan kasih izin. Sejak itu, aku fokusin tenaga dan pikiranku untuk belajar supaya lolos tes seleksi. Dan aku lolos. Orang tuaku pun bangga dengan segala jerih payahku selama ini untuk bisa masuk ke sana. Tapi jalanku masih panjang banget untuk mencapai impianku. Ada 2 hambatan yang harus aku lalui. Yang pertama, wajahku. Akhirnya, aku melakukan operasi untuk nambah lipatan mata, mancungin hidung, dan membuat wajahku berbentuk V. Semua yang orang-orang anggap cantik. Saat operasi selesai, aku terlihat seperti orang yang beda banget. Tapi setelahnya, aku dihadapkan dengan masalah yang paling bikin aku stres, yaitu nurunin berat badan. Walaupun wajahku udah berubah cantik, tetap aja aku kelihatan gendut. Gak ada yang akan bilang aku cantik. Ketentuan yang berlaku adalah, kamu harus kurus kalau mau dianggap cantik. Parahnya, kebanyakan cowok di universitas sering ledekin aku. Gendut, panggil mereka. Babi, ledeknya. Mereka bahkan buat lelucon tentang betapa gede lengan dan kakiku. Teman-temanku bilang kalau itu cuma bercandaan dan jangan dianggap serius. Tapi seiring berjalannya waktu, aku makin gak punya keyakinan dan makin gak pede. Jadi, kurus itu harus. Aku nonton klip-klip online tentang olahraga dan memakai waktu libur musim panas untuk mulai nurunin berat badan. Awalnya, aku kecapean dan sakit sebadan-badan. Hampir aku nyerah. Tapi, aku motivasi diriku sendiri dengan sering lihat postingan cewek-cewek cantik dan fit di Instagram. Kalau aku bisa jadi kayak mereka, orang-orang akan merhatiin aku. Aku bisa pakai apa aja yang aku mau. Tapi yang paling penting, aku bisa nunjukin ke orang-orang yang meledek badanku kalau mereka salah. Pas masuk kuliah, aku jadi pusat perhatian. Cewek-cewek lihat aku dengan tatapan iri dan banyak cowok yang nanyain nomor HP-ku. Bahkan ukuran bajuku juga ikut pengecil. Tapi itu semua nggak cukup. Pada saat aku dinominasikan sebagai Ratu Dansa, aku mulai cemas kalau aku nggak akan menang. Aku masih beranggapan kalau badanku nggak cukup bagus. Olahraga aja nggak cukup. Jadi, aku mulai kontrol dietku, ngurangin makan dan mulai pilih-pilih apa aja yang boleh ku makan. Alhasil, berat badanku turun cepet banget dibanding olahraga dulu. Orang-orang mulai bilang kalau aku tuh kurus banget, tapi aku nggak percaya. Aku nggak kurus kok, ngomong apa sih mereka? Pastinya, aku menang kontes Ratu Dansa. Aku udah usaha keras untuk itu. Semua orang ngucapin selamat, tapi yang ada di benakku adalah aku harus usaha lebih keras lagi. Karena aku masih gendut, dan kalau aku nggak waspada, bisa-bisa aku balik lagi jadi bukan siapa-siapa kayak dulu. Aku harus olahraga dan diet lebih lagi. Jadi, aku mulai olahraga nggak hanya sore, tapi juga di pagi hari. Aku nggak makan makanan yang mengandung karbohidrat atau lemak. Makan siangku cukup buah aja atau minum 1 kotak susu. Dan untuk makan malam, aku cukup minum air putih segelas. Aku benar-benar terobsesi sama penampilanku. Aku yakin kalau aku nggak olahraga atau makan lebih banyak dari yang seharusnya, pasti badanku langsung gendut lagi. Di saat aku terobsesi nurunin berat badan, aku benar-benar gak merhatiin gejala-gejala aneh yang bermunculan. Aku udah lama gak datang bulan. Rambutku rontok parah, gampang kedinginan, ganti kulit yang parah. Selain itu, aku juga sulit fokus di setiap kelas. Nilai-nilaiku turun drastis, dan semua gak nyangka aku bisa gitu. Banyak orang yang sadar akan perubahanku. Aku semakin sering dengar mereka bilang kalau aku terlalu kurus. Aku kelihatan beda banget, gak cantik kayak dulu. Aku gak terima dibilang gitu. Dan hanya balas mereka dengan bilang kalau mereka gak tahu apa yang mereka omongin. Teman-temanku mulai menjauh. Hampir setiap hari aku nangis. Aku benar-benar gak ngerti apa sih yang mereka omongin. Apakah yang kurus sih dari aku? Tiap ngaca, aku masih lihat kok kalau aku itu gendut. Mereka iri doang kayaknya. Hai sayang. Aku bangun dan melihat mama berdiri di sebelahku. Dia terlihat sedih dan khawatir. Lalu, aku mulai lihat sekeliling. Kenapa ada banyak selang di lenganku? Ada apa ya? Yang aku ingat terakhir kali adalah
Aku lagi olahraga. Aku didiagnosa menderita anoreksia. Ini nggak mungkin. Tapi aku tahu kalau saat itu kondisiku serius, karena aku nggak bisa makan sendiri dan hanya bisa terima asupan makanan lewat selang. Aku dirawat berminggu-minggu di rumah sakit. Aku terpaksa keluar dari universitas, dan mamaku bahkan berhenti kerja untuk ngurus aku. Sudah setahun berlalu, dan aku udah benar-benar pulih dan kembali ke universitas. Aku benar-benar belajar betapa kecilnya nilai dari opini orang-orang. Yang terpenting adalah kasih sayang yang kamu dapat dari teman-temanmu dan keluarga. Dan yang terlebih penting adalah kamu harus sayang dirimu sendiri. Aku adalah aku. Aku cantik dengan caraku sendiri dan gak harus berkewajiban ngikutin pergaulan dan tren yang mengharuskan orang untuk kurus. Kenapa juga aku butuh orang yang sayang aku cuma dari penampilanku aja? Perjalanan yang cukup panjang sampai aku bisa kayak gini. Dan aku berharap ceritaku ini bisa mengingatkan orang-orang agar mereka nggak jatuh di lubang yang sama. Yap, oke teman-teman. Nah, setelah tadi kita udah nonton nih beberapa ada kasus yang berkaitan sama topik kita kali ini, kakak udah ngebagiin beberapa kelompok di chat Zoom. Kalian bisa langsung masuk, kalian bisa lihat daftar-daftar namanya per kelompok siapa dan langsung masuk aja ke link WhatsApp yang udah disiapin ya. Silakan diskusi, kakak kasih waktu 10 menit. 5 menit aja. Nih, pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaannya untuk problem solving kali ini sama teman-teman kalian, anggota kelompok yang ditetapkan tadi di chat Zoom. Yang pertama ada, apa tanggapan kalian dari kasus tersebut? Apa yang harus dilakukan saat dihadapkan dengan kasus serupa seperti teman, saudara, atau keluarga dan lain-lain? Ini terserah kalian aja ya. Dan no gender bias. Jadi jangan jangan terlalu berat ke cewek, tapi kalian juga harus memberikan pendapat yang secara rasional baik dari kedua gender, baik laki-laki ataupun perempuan, oke? Lalu yang ada pertanyaan yang ketiga ini, apa solusi kalian sebagai manusia tentang adanya beauty standard? Lalu yang keempat ada contoh diskriminasi mengenai kecantikan di lingkungan kalian atau pengalaman kalian ya. Lalu yang kelima ada, jika punya pengaruh yang besar, perubahan apa yang akan kalian lakukan untuk merubah stigma beauty standard saat ini? Oke, teman-teman silahkan didiskusikan. Kakak kasih waktu 5 menit. Nanti akan kakak tunjuk secara random setiap kelompok satu pertanyaan gitu. Oke? Silakan teman-teman 5 menit. Selamat berdiskusi.
Oke, teman-teman, udah mau 5 menit ya, reminder 1 menit lagi, oke? Oke, teman-teman, udah 5 menit. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya, untuk problem solving pertanyaan pertama nih. Kakak mau tunjuk kelompok 5, boleh, untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Iya Kak, untuk kelompok 5, tanggapan kami dari kasus ini tuh sebenarnya ada sisi bagus dan gak bagusnya ya. Mungkin bagusnya karena dia punya usaha untuk merubah dirinya menjadi lebih baik gitu. Tapi dalam pandangan dirinya sendiri mungkin ya, dan dia pengen menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan gak bagusnya itu mungkin lebih ke memaksa diri, karena dia memaksa dirinya itu menjadi penglihatan orang lain, dan pemaksaan dirinya itu tanpa dia sadari tuh menyakiti dirinya itu gitu. Jadi tanggapan kami dari kasus seperti itu, ambil baiknya dan sebisa mungkin dari sisi nggak bagus dari video tersebut dihilangkan, dan sebaik mungkin kita menjadi diri kita sendiri, menjadi pribadi yang sehat, cantik apa adanya, seperti itu Kak. Wow, keren banget Arum. Makasih ya jawabannya untuk kelompok 5. Ada yang mau teman-teman tambahin nih dari kelompok lain? Ada yang memberi sanggahan atau ingin menambahkan pendapatnya sendiri? Ada? Saya Boleh Kak. nggak? Itu nomor 1 ya, Pak? Iya, nomor 1. Boleh sebut nama? Afifah kelompok 3. Oke, Afifah, boleh. Menurut saya, dari setelah melihat video tersebut, dia ini terlalu mendengarkan kata orang. Terus dia itu nggak puas sama apa yang udah dia dapat. Tapi dia kayak gitu tuh juga punya ada faktor lain yang membuat dia kayak gitu. Karena dulunya tuh dia pernah dibully karena gendut dan lain-lain. Jadi dia seperti itu. Terus dia kurang self-love. Kurang self-love ya. Oke, Afifah. Terima kasih tanggapannya. Ada lagi teman-teman, tadi kayaknya ada beberapa, 2 atau 3 orang. Saya Vila, Bu. Oh, Vila. Oke, Vila, boleh. Ya, saya juga setuju sih. Saya setuju sama pendapatnya Pipa. Jadi yang ada di video tadi itu dia kurang self-love, kurang mencintai dirinya sendiri, kurang bisa menerima kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam dirinya sendiri. Itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Vila. Ada lagi teman-teman yang mau memberikan pendapat atau sanggahan terkait video tadi? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Apa yang harus dilakukan saat kalian dihadapkan dengan kasus serupa? Baik dari kalian nih, misalnya teman-teman kalian yang kayak gitu, saudara, keluarga, atau bahkan dan lain-lain gitu? Saya Bu, dari kelompok 4. Oh, kelompok 4 mau mengajukan diri? Oke, kelompok 4 mau menjawab ya. Boleh. Terima kasih ya Vila sudah mengajukan diri. Nomor 2, boleh Vila dijawab. Ya, jadi berdasarkan pengalaman saya dan juga teman-teman kelompok saya terhadap dihadapkan dengan kasus tersebut itu salah satunya body shaming yang dilihat hanya karena standar kecantikan saja. Jadi ada salah satu dari teman kami gitu kan pernah mengalami hal tersebut sampai dibilang gendut gitu kan dan memiliki warna kulit yang gelap.
Nah, dia berusaha untuk diet dengan segala macam skincare yang sudah dipakainya, sudah dicobanya. Nah, tapi lama-kelamaan dia juga menyadari dan merasa capek juga kalau harus terus mengikuti perkataan dari lingkungan sekitarnya. Nah, jadi teman saya itu menyadari standar kecantikan itu tidak hanya kulit putih, langsing, dan lain sebagainya, tetapi bagaimana manners yang baik yang diterapkan oleh kita terhadap semua wanita cantik dengan caranya masing-masing. Seperti itu, Bu. Oke, Terima baik. kasih. Bagus banget jawabannya untuk kelompok 4. Terima kasih ya. Ada teman-teman yang juga pengen menjawab pertanyaan yang kedua ini? Apa yang harus kalian lakukan kalau teman kalian ada yang kayak gitu? Saya, Afifah, kelompok 3. Ya, boleh Afifah. Silahkan. Kalau saya melihat teman saya udah kayak gitu kan, kalau kayak gitu berarti udah keluar jalur banget ya, Kak. Sebisa mungkin saya ngingetin sama ngebilangin. Terus kalau misalkan bener-bener udah dia tetap nggak bisa dibilangin, mungkin saya bakalan ngomong ke orang tuanya karena kayak, Tante, Om nih anaknya begini, sadarin keburu kejauhan, kayak gitu. Sampai Kayak gitu. takutnya sampai terlalu jauh gitu ya? Iya, kan kalau saya cuma temen ya Bu ya, nggak punya hak yang banyak gitu buat temen saya nih. Ya udah saya aduin aja ke orang tuanya, saya cepuin biar dia tuh sadar gitu. Oke. Berarti tindakan dari Afifah itu harus menyadarkan diri baik dari pihak-pihak terdekat dari teman Afifah gitu ya. Oke, dari teman-teman lain ada yang mau jawab nggak pertanyaan kedua? Ya. Oh, Inggit Puspita, baik. Inggit Puspita, kelompok berapa? Kelompok 1, Ibu. Oke, boleh. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Kalau misalnya itu terjadi pada diri saya sendiri, saya akan introspeksi diri, terus saya juga bakal mencoba untuk menerima diri saya sendiri apa adanya, baik dari kelebihan ataupun kekurangan yang ada pada diri saya. Terus saya bakal melihat diri saya nih apakah selama itu kayak ini loh yang kamu mau, emang kayak gini gitu. Emang ini setelah perubahan yang terjadi, emang kamu bahagia dengan perubahan itu. Terus emang nggak sakit gitu, kayak prosesnya kan juga pasti kan butuh proses yang berat gitu kan Bu. Terus habis itu setelah sadar saya juga bakal ubah sih, karena kan ubah pola pikir saya, karena kan semua orang kan nggak bakal bisa menyukai kita gitu loh Bu, jadi jangan berpatokan sama penilaian orang lain, gitu aja sih Bu. Oke, baik, terima kasih Inggit. Tapi kan tadi Inggit bilang nih, kalau misalnya kalau itu terjadi pada diri Inggit. Nah, emang apa sih yang kira-kira mendorong diri Inggit untuk bisa introspeksi diri dan sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah dari Inggit gitu? Teman-teman kelompok Inggit bisa bantu jawab juga ya. Sebenarnya dari kalau misalnya kan tadi kan yang seperti video itu kan dia kan kayak memaksakan diri banget kan dia kayak mengikuti penilaian orang lain, mengikuti kata-kata orang lain sampai dia tuh nggak sadar sama bahwa itu tuh udah cukup buat diri dia, tapi tuh dia karena obsesi dia itu jadi dia ingin terus-terusan berubah gitu yang pada akhirnya membuat dia menyiksa diri dia sendiri gitu Bu. Jadi harus ada kesadaran dari diri sendiri juga sih Bu, kayak harus ada patokan gitu kayak mau sampai kapan nih berubahnya, kayak standarnya tuh mau sampai mana gitu. Kalau misalnya ngikutin terus-terusan penilaian orang lain kan nggak bakal ada habisnya Bu. Gitu itu. Berarti kalau menurut Inggit itu harus untuk bisa dapat rasa kesadaran diri itu salah satunya mencoba dulu gitu, Inggit. Apa bagaimana? Sebenarnya boleh berubah, tapi tuh kita harus ada patokannya gitu. Misal kalau misal kita udah ngerasa cukup ya udah gitu, nggak usah dilanjutin lagi yang nantinya bakal menyiksa diri kita sendiri gitu Bu. Oke, baik, terima kasih Inggit. Ada teman-teman lain juga yang mau nambahin? Saya Bu. Tadi siapa yang sebelum Dinda? Dinda. Tadi sebelum Dinda ada nih yang ngomong. Siapa? Saya Risma. Siapa? Oh, Risma. Baik, Risma dulu ya, Dinda karena Risma. Caranya Risma dari kelompok berapa ya? 1. Iya nggak sih? Iya kayaknya Bu. Kalau misalnya ada orang-orang di sekitar saya yang kasusnya sama kayak gitu, saya
bukan pengen nyoba sih, tapi saya merekomendasikan kepada teman saya untuk aduh maaf ya Bu berisik, untuk belajar self love dulu, maksudnya untuk tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain, fokus aja sama diri sendiri, terus juga nggak usah jadiin orang lain tuh sebagai patokan gitu. Kadang kan secara nggak sadar kita menjadikan seseorang itu sebagai patokan untuk diri kita kan, bukan sebagai patokan tapi sebagai kita suka sama orang nih, misalnya kita suka sama selebgram tertentu, nah secara nggak sadar kita pengen jadi kayak dia, malah jatuhnya itu imitasi gitu loh, bukan jadiin role model tapi dijadiin imitasi gitu, maksudnya pengen sama persis kayak gitu. Nah pikiran kayak gitu yang pengen saya bantu ke orang-orang sekitar saya untuk menghilangkan pikiran-pikiran kayak gitu, maksudnya mengurangi deh gitu. Caranya itu dengan coba tanya kepada diri sendiri, kelebihan kekurangan lo apa sih kelebihan dan kekurangan yang bisa dia udah bisa nerima belum kelebihan dan kekurangan dalam dirinya sendiri gitu. Kalau misalnya belum bisa menerima itu semua, nggak akan merasa cukup dan nggak akan merasa bahwa dirinya itu sendiri cantik gitu. Jadi menurut saya salah satu hal yang harus banget dilakuin dulu itu adalah cintai diri sendiri. Self love itu penting banget, karena kalau misalnya kita nggak self love sama diri kita sendiri, kita pasti akan selalu ngerasa kurang gitu, dan selalu ngerasa nggak bisa gitu, dan selalu merasa iri sama orang lain gitu. Intinya kayak gitu Bu. Makasih Bu. Oke, terima kasih banyak ya Risma. Tadi ada Risma, Inggit, Afifa yang udah ngejawab pertanyaan kedua. Jadi kesimpulannya dari jawaban teman-teman itu lebih ke self love yang pertama, merangkul juga, menggandeng juga, dan memberitahu ya. Oke, yang ketiga nih ada pertanyaan ketiga, apa solusi kalian sebagai manusia tentang adanya beauty standard? Ada yang mau jawab, ada yang mengajukan diri. Tadi kelompok 5 udah, kelompok 4 berarti antara kelompok 3, 2, sama 1. Saya Kak Boleh sebut nama dan Jana dari kelompok 2. Oke, Jana, boleh. Silakan. Ya, itu solusinya dengan belajar mencintai diri sendiri, mengapresiasi pencapaian yang telah didapat oleh diri sendiri, serta tidak membandingkan diri dengan orang lain, terus jadilah diri sendiri. Itu sih dari teman-teman kelompok saya. Oke, terima kasih Jana dan teman-teman kelompok 2. Ada teman-teman kelompok lain yang mau menambahkan atau saya Bu. Oke, Reza dari kelompok berapa nih? Bu, Pandu Bu. 3. Habis Reza, Pandu ya. Oke. Ya, Bu. Tadi Reza dulu ya. Reza tadi kelompok berapa tadi? Saya kelompok 3. Saya boleh. Silakan. Oke. Si kalian sebagai manusia tentang beauty standar. Nah, solusinya tuh beauty standar kan tentang standar kecantikan. Solusinya tuh ini caranya kamu tuh harus berubah jadi percaya diri, walaupun penampilan kamu tuh biasa-biasa aja, nggak cantik apa. Yang penting hati kita terus baik. Jangan bersikap iri. Walaupun kamu penampilan segitu aja, yang penting kita punya apa yang kamu mau. Misalnya kamu pinter apa, terus punya prestasi apa yang kamu mau. Misalnya saya nih kan, kalau saya kan dulu nih uangnya biasa-biasa saja nih. Saya nih punya prestasi apa, misalnya saya nih jago matematika, berarti saya dianggap orangnya pinter. Terus saya jago bermain bola nih, jaga gawang. Saya jagonya dianggap, wah kamu tuh hebat banget ya. Kamu tuh hebat banget jadi pemain sepak bola tipe timnas gitu. Jika dianggap begitu. Terima kasih. Baik Reza, terima kasih atas pendapatnya ya. Bagus. Tadi Pandu ya, Pandu dari kelompok berapa Pandu? Dari kelompok 1 Bu. Oke, Pandu silahkan dipaparkan opininya. Oke, kalau menurut saya Bu, apa solusi kalian atau solusi dari kelompok 1 sebagai manusia tentang beauty standar? Jadi menurut saya itu dengan adanya beauty standar sebenarnya bagus untuk kita menjadikan diri
menjadi lebih baik. Karena dengan adanya beauty standar, kita akan jauh lebih mudah untuk bisa merawat diri kita sendiri, yaitu dengan beauty standar Oh, maaf Pandu, mau buat nggak sepertinya gangguan sinyal apa bagaimana ini? Sepertinya Pandu gangguan sinyal. Ada teman kelompoknya lain mungkin yang mau Saya, Bu. Siapa itu? Inggit. Oh ya, Inggit. Boleh Inggit. Inggit lagi. Keren-keren ya kamu ya. Menurut saya stop bikin standar kecantikan untuk orang lain sih, Bu. Karena kan cantik itu kan relevan kan. Setiap manusia tuh punya keunikannya masing-masing. Kayak kulit warna kita kan berbeda juga kan. Nggak setiap manusia tuh warna kulitnya sama atau bentuk mukanya sama. Terus habis itu jangan samain kecantikan setiap orang. Karena setiap orang tuh punya seleranya masing-masing, Bu. Terus habis itu semua wanita tuh cantik dan semua laki-laki tuh tampan di mata orang yang tepat. Jadi jangan terlalu memikirkan penilaian dari orang lain. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Inggit. Tadi Pak Pandu terputus ya. Pandu boleh dilanjutkan opininya? Iya, Bu, saya. Jadi ya, menurut saya itu, Bu, kayak kenapa beauty standar itu ada sebenarnya bagus untuk diri kita sendiri, yaitu dengan adanya beauty standar kita jadi jauh lebih bisa dalam merawat diri, salah satunya itu. Namun banyak persepsi yang salah, yaitu dengan adanya beauty standar membuat kita lupa akan siapa diri kita dan lebih mengikuti kepada role model siapa yang kita ikuti seperti Terputus lagi ya Pandu ya. Oke, gak apa-apa. Ada teman-teman kira-kira yang mau menanggapi nih pendapat dari Pandu. Kan kalau tadi Inggit bilang, kalau Inggit tadi bilang berlawanan ya sama pendapat Pandu. Kalau misalnya jangan adain satu role model atau menetapkan beauty standar. Tapi kalau yang Pandu bilang bahwa beauty standar itu nggak apa-apa ada karena bisa memacu diri kita untuk bisa lebih self care gitu, merawat diri dan membangkitkan rasa keinginan kita untuk bisa lebih baik gitu. Saya Bu, kelompok 5. Oke, boleh Arum. Ya menurut saya pendapat Pandu juga ada benarnya ya. Maksudnya beauty standard itu sebenarnya fun-fun aja. Asal kan tadi Pandu bilang siapa nih role model kita? Apakah dia cuma mengandalkan kecantikan aja gitu kan? Ataukah kan yang tadi ada inner beauty-nya juga, itu kan juga bisa kita lihat sebagai bentuk beauty standar kita kan. Nah, itu tergantung diri kita sendiri juga sih, Bu. Misalnya, gimana cara kita nanggepin dari beauty standar itu? Apakah emang kita pengen dilihat orang sebagai orang yang wow, atau karena kita sendiri yang ingin diri kita tuh lebih baik, kayak gitu, Bu. Gitu. Berarti menurut kesimpulan jawaban Arum nih tergantung dari cara mindset kita menanggapi beauty standard ya. Mau jadi lebih baik atau pengen menjadi orang lain gitu ya. Gitu Arum. Oke, terima kasih banyak ya untuk Arum, Inggit, Pandu, dan Reza tadi bagus banget jawabannya. Lalu ada nih pertanyaan yang keempat tentang contoh diskriminasi mengenai kecantikan di lingkungan kalian. Tinggal kelompok 1 sama 3 yang belum jawab. Kira-kira siapa duluan nih yang mau jawab pertanyaan keempat? Ibu udah dari tadi, Bu. Ibu, saya dari tadi ngomong nggak dianggap, Bu. Dari kelompok 1 nih. Maaf, koreksi. Berarti kelompok berapa nih ya yang belum jawab pertanyaan keempat? Siapa yang mau jawab? Kelompok 3 nggak apa-apa, saya jawab lagi. Saya deh, Bu. Gantian deh. Oh, gantian, oke. Oh, Dinda ya. Tadi Dinda juga mau jawab. Kelompok berapa, Dinda? Dari 3 juga, Bu. Sama kayak Afifa sama Reza. Ya udah, boleh. Silakan ya. Iya, banyak Bu, contoh diskriminasi mengenai kecantikan di lingkungan kita tuh banyak banget. Contoh kecil aja nih, kayak ibu saya tuh sering ngomong kalau saya tuh cantik, kalau kakak saya tuh manis, gitu loh. Jadi kalau menurut saya kayak
itu aja di situ aja udah diskriminasi gitu loh kan, karena misalnya saya lebih putih daripada kakak saya gitu kan. Jadi ibu saya tuh selalu bilang kayak membedakan gitu loh. Padahal menurut saya ya udah bilang aja dua-duanya cantik, emang kenapa sih gitu. Itu contoh kecil sih Bu kayak gitu. Kayak nggak usah dibedain Berarti gitu ini kalau pengalaman dari ya betul Bu. Oke, berarti diskriminasi yang Dinda rasakan itu dari diri Dinda sendiri ya, tentang bagaimana Dinda beda-bedakan sama warna kulitnya sama kakaknya Dinda gitu. Ya, jadi kalau putih tuh cantik, kalau kulitnya hitam tuh cuma dibilang manis kayak gitu doang Bu. Gitu. Oke, Dinda. Terima kasih Dinda atas contohnya dan jawabannya. Ada lagi teman-teman yang mau berpendapat tentang Afifah, kelompok 3. Afifah, karena Afifah tadi sudah menjawab banyak, bisa dialihin ke teman-teman yang lain yang belum dijawab ya. Oh iya, Bu. Ada lagi teman-teman kira-kira yang belum jawab nih, pengen jawab. Saya pernah, Bu. Saya mau jawab. Siapa? Salsa, Bu. Itu siapa? Aduh. Salsa. Saya bingung ini Salsa dari kelompok 2. Tapi yang saya dapat diskriminasi ini bukan tentang fisik. Saya nggak tahu deh ini bisa dibilang fisik atau enggak, tapi yang jelas waktu saya masih SMA, ada guru saya yang bilang kalau saya ini nggak cocok masuk sekolah itu, apalagi di kelas itu. Karena sebelumnya kan saya masuk kelas khusus gitu kan. Guru saya ini bilang kalau kamu kelas ini, kamu serius masuk kelas ini? Iya Bu, emang kenapa? Loh, saya kira kamu masuk reguler. Nah, itu yang saya dapetin dan sampai sekarang jujur aja saya masih ngerasa sakit hati. Karena dibeda-bedain sama teman-teman lain. Oh gitu. Berarti Salsa ini didiskriminasi atau ngerasa dibeda-bedain sama guru karena ngerasa dipandangnya itu nggak pantas untuk masuk kelas Axel gitu ya? Iya benar Bu. Gitu. Oke. Terima kasih Salsa sudah ingin berbagi tentang pengalaman pribadinya untuk menjawab pertanyaan keempat. Ada lagi teman-teman yang kira-kira mau jawab nih pertanyaan keempat? Saya Bu, dari kelompok 4. Oke, Daryanti, silahkan. Sebelumnya saya izin off cam ya. Lanjut, Ai. Lanjut ya. Iya, boleh Ai lanjut. Jadi di lingkungan saya sering banget terjadi. Contohnya teman saya nih ada yang kakaknya itu putih dan adiknya itu kulitnya agak sawo-sawo mateng. Nah, kalau di jalan mereka jalan berdua pasti di komentarnya sama orang-orang, kok kakaknya putih ya, adiknya enggak. Nah, terus di sini di lingkungan saya kalau misalnya cewek gemuk itu pasti selalu badannya gemuk banget, diet lah kayak ibu-ibu. Cewek itu nggak cantik kalau terlalu gemuk, itu pasti banget. Terus kalau saya juga punya teman juga, dia itu tomboy, terus sering pakai celana dan kemeja. Nah, terus kalau lihat saya pakai gamis, pasti orang di sekitar atau ibunya pasti bilang, aduh coba pakai gamis atau rok kayak teman kamu, kan cantik dilihatnya. Terus kalau perempuan kurus, aduh kurus banget, banyakin makan dong biar cantik. Kalau kurus gitu nggak cantik dilihatnya. Itu sering banget. Lalu kalau misalnya lihat muka, wajah kita nih, misalnya kan kita kan perempuan kan pasti high, terus beruntusan. Itu pasti banget. Dirawat lah wajahnya biar cantik kayak teman kamu, lihat bagus mukanya. Karena dia rajin ngerawat diri. Padahal dia itu juga pengen kayak gitu, tapi ya mau gimana. Jadi itu sering banget terjadi di lingkungan saya sih. Terima kasih. Wah, bagus banget Ai jawabannya, dan itu sangat relatable banget ya. Saya juga pernah merasakan apa yang dirasakan sama di lingkungan Ai. Banyak banget tuntutan-tuntutan orang dan banyak banget cibiran-cibiran orang kalau misalnya kita tuh dituntut kalau kurus itu bakal kayak gini, kalau gemuk itu bakal jadi kayak gini, kayak gitu ya. Jadi ya begitulah masyarakat dan manusia. Oke, terima kasih Ai karena sudah berbagi. Ada lagi teman-teman yang mau jawab nih?
Kelompok 5, Bu. Aca. Kelompok 5, siapa? Boleh. Aca boleh dijawab. Iya, Kak. Saya mau jawab contoh dari lingkungan saya, yaitu saya punya teman. Nah, dia tuh anak ketiga kan. Nah, 2 kakaknya itu putih. Nah, dia itu hitam. Jadi dia tuh selalu dibanding-bandingkan terus. Kayak kamu tuh jelek, hitam gitu. Terus kayak nggak dianggap gitu sama keluarganya. Kayak pokoknya kayak ngobrol tuh sampai nggak nyebut nama dia gitu. Tapi nyebut adiknya ini nih, kakaknya ini gitu. Jadi sampai dia tuh kalau misalkan ngelihat orang putih tuh dia bilang kalau orang itu tuh ganteng. Terus dia tuh nganggap diri dia tuh jelek. Pokoknya kalau ngeliat orang itu dia selalu nganggap dirinya tuh jelek, nggak pantas gitu. Gitu. Oke, cukup Aca? Iya cukup Kak. Pak, terima kasih Aca, bagus jaga pertanyaannya, jawabannya. Rata-rata semua contoh diskriminasi itu mengenai kulit ya kebanyakan sama bentuk badan. Karena ya memang banyak banget juga berbagai macam ras bercampur di Indonesia mulai dari putih, kuning langsat, sawo matang atau ya dan lain-lain, dan kita dituntut untuk banyak banget tuntutan-tuntutan dan cibiran-cibiran yang harus kita bisa penuhi kemauan mereka gitu. Padahal seharusnya jangan ya teman-teman. Berpikir tadi kayak sebelum pertanyaan tadi kita harus self love, oke? Nah, untuk pertanyaan terakhir nih. Inka, boleh silahkan di next. Pertanyaan terakhir ya. Nah, jika teman-teman punya pengaruh yang besar, perubahan apa yang akan kalian lakukan untuk merubah stigma beauty standard saat ini di masyarakat teman-teman nih? Kira-kira apa nih teman-teman kalau misalnya kalian punya impact yang besar di kalangan masyarakat, apa yang pengen kalian rubah? Biar bisa men-trigger masyarakat-masyarakat lain untuk tidak terpaku sama beauty standard. Gimana teman-teman? Ada yang mau jawab? Kelompok 2 mau jawab, Bu. Oke, Ratu Inka, silahkan. Sama-sama, Bu. Salsa, Bu. Oh, Salsa. Bu, bukan Inka. Salsa. Keren Ratu Inka. Maaf, suaranya mirip. Baik, boleh. Kalau misalkan saya punya pengaruh besar, misalkan di media sosial atau misalkan saya influencer gitu ya. Saya mau ngajak khalayak ramai untuk berpartisipasi dalam kampanye tentang standar kecantikan. Tujuannya biar orang-orang tahu nih, maksudnya biar baik laki-laki atau perempuan itu tahu kalau cantik itu beragam, cantik itu nggak cuman kurus, cantik itu nggak cuman punya rambut lurus, kulit putih, dan lain-lain. Dengan begitu, saya juga mengajak mereka untuk mengembalikan rasa percaya diri mereka dengan penampilannya. Gitu. Cukup, Bu. Oke, terima kasih Salsa. Berarti Salsa pengen, kalau Salsa punya impact yang besar nih, Salsa pengen ngadain campaign ya untuk menyuarakan bahwa beauty standard kecantikan itu beragam dari segala bentuk ras dan manusia dan gendernya gitu, punya kecantikan sendiri ya. Oke, terima kasih Salsa. Teman-teman lain ada juga yang mau jawab pertanyaan kelima? Nggak ada ya? Oke. Langsung next, Inka. Oke, baik teman-teman, kan tadi kita udah ngebahas nih tentang pemecahan masalah tentang kasus yang tadi di video, terus juga udah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih banyak untuk kelompok-kelompok yang sudah aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, ini ada beberapa pendapat dari dari research yang saya lakukan. Research, berubah stigma beauty standard saat ini. Yang pertama, stop scanning diri sendiri nih teman-teman. Ketika kita berkaca, pasti selalu terpikirkan kan dalam pikiran kita kalau misalnya, aduh kok aku makin gendut ya, kok muka aku kayak banyak banget nih ya jerawatnya, aduh gimana dong, terus kok aku makin jelek ya, atau kulit aku kok agak hitaman sedikit ya. Nah, makanya kita
harus mencoba, salah satu cara untuk merubah stigma itu adalah kita mencoba dari diri kita sendiri untuk stop scanning diri sendiri. Kalau misalnya kita cermin, kita harus lebih banyak memuji diri kita. Oh, ada jerawat, nggak apa-apa, masih untung punya kulit, yang masih diberikan sama Allah kulit untuk melindungi daging, untuk melindungi organ-organ tubuh yang di dalam, kayak gitu. Kalau misalnya kita juga ngaca nih, misalnya kulit kita hitaman atau kita badannya gendutan, nggak apa-apa, alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah dikasih kesehatan sama Allah, masih bisa ngirup udara, masih jantung berfungsi, ginjal berfungsi, masih bisa BAB, BAK, kayak gitu ya. Jadi kita harus percaya nih, jadilah diri sendiri dan percaya diri. Mungkin agak terlihat narsis, tapi pola pikir ini tuh jauh lebih sehat, teman-teman. Maksudnya kita juga jangan meninggikan jangan tinggi hati juga atas apa yang kita miliki, tapi kita juga lebih ke menghargai atas apa yang kita punya. Dan kita juga nggak boleh nih ngejudging teman kita. Kalau misalnya teman kita punya pikiran kayak gitu, kita juga nggak boleh punya hak, nggak boleh punya hak. Jangan ada hak untuk merasa bahwa kita itu yang paling benar dan kita yang paling paling self love di antara mereka. Harusnya kita mengajak, merangkul, seperti yang tadi teman-teman bilang ya, merangkul, mengajak, menasehati bahwa ayo kita sama-sama self love, menghargai diri kita sendiri. Lalu yang kedua ada merubah diri sendiri. Nah, ketika kita bertemu dengan teman lama atau seseorang yang kita kenal nih, kita bisa mengawali sapaan dengan hal lain selain fisik. Hindari perkataan, kamu gendutan ya sekarang, atau kok sekarang hitaman, kan banyak banget nih. Kadang yang kita jumpai nih di teman-teman di lingkungan kita, kalau misalnya udah lama banget 5 tahun nggak ketemu, terus habis itu lebih kok hitaman ya, atau ya ampun udah 5 tahun kok agak jerawatan gitu, kenapa gitu, misalnya kayak gitu. Itu lebih baik hindari pertanyaan kayak itu, karena itu selain menyakitkan hati, itu juga kita secara nggak langsung menjudge mereka, untuk menghakimi mereka untuk tidak menghargai diri sendiri kayak gitu. Jadi lebih baik untuk kita mencari pertanyaan lain, kayak misalnya lagi sibuk apa sekarang, kerja apa sekarang, atau gimana kemarin habis ikut ini ya, atau kemarin lagi ngapain aja nih kerjanya gitu. Oke, next Inka. Oke. Lalu yang terakhir nih ada, semua manusia itu berhak memiliki kecantikannya sendiri. Karena cantik, ganteng, bagus, estetik itu relatif. So create your own beauty. Oke teman-teman. Terakhir sebelum kita menutup kelas hari ini, kakak boleh nggak minta pendapat teman-teman tentang bagaimana sih kesan-pesan dari topik masalah hari ini dan bimbingan klasikal hari ini? Ada teman-teman yang memberikan kesan dan pesan? Saya, Kak. Ya, boleh, Arum. Kesan dan pesan saya bagus banget ya, dengan adanya pembahasan tentang privilege and standard of beauty. Jadi kayak kita lebih mengembangkan rasa kenyamanan kita gitu, tentang kalau kita tuh bisa tampil apa adanya kita, tampil senyamannya kita, dan kita juga lebih belajar untuk menghargai orang, nggak cuma dari penampilannya aja, tapi juga dari hatinya, kayak gitu. Bagus banget, Arum. Terima kasih banyak ya kesan dan pesannya. Ada lagi teman-teman, satu lagi yang mau menyampaikan kesan dan pesan? Saya, Bu. Saya, Kak. Rismayanti. Oke, terima kasih, Rismayanti. Boleh. Kesannya ya senang banget, sama kayak Arum tadi bilang, senang banget karena dapat pengetahuan baru yang lebih luas tentang standar kecantikan, dan pesannya jadi diri sendiri aja teman-teman. Hal yang harus kalian lakukan dan saya lakukan yang pertama kali itu self love, itu yang paling penting. Terima kasih banyak Risma atas pesan dan kesannya. Ada teman-teman satu lagi untuk kesimpulan topik masalah hari ini, kira-kira apa sih pelajaran yang bisa diambil, dan kira-kira apa yang pengen kalian terapkan dari semua materi dipaparkan hari ini? Ada teman-teman yang mau? Siapa ya? Itu. Kak. Siapa? Afifah. Afifah. Oke, Afifah, silahkan boleh kesimpulannya.
dengan tadi saya mengikuti serangkaian acara ini, saya kayak ada satu part yang di video yang pertama diputar tuh kayak kegampar gitu loh. Kan dia yang kayak dia ngerasa kurang, bukan ngerasa kurang, kayak dia ngerasa dia udah turun nih berat badannya, tapi dia ngerasa masih tetap gemuk gitu loh. Nah, itu tuh kayak sebenarnya kayak saya ngalamin itu gitu loh. Saya orang-orang bilang saya udah kurus segala macam, tapi saya mikirnya masih kurang aja terus gitu loh. Dah gitu, Kak. Jadi kayak disadarin aja gitu. Oh, oke, iya baik. Terima kasih Afifa kesimpulannya. Ada teman-teman lagi yang mau nyampein? Satu lagi. Saya Kak. Kira-kira apa yang bisa diambil dan siapa? Boleh sebut nama? Erma Kak. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari mengikuti kegiatan bimbingan klasikal kali ini itu kan tentang beauty standar ya. Jadi gimana kita ngikutin taraf kecantikan dari orang lain gitu. Padahal itu sendiri juga belum tentu cocok dan diri kita juga belum tentu bisa nerima dengan apa yang mereka mau gitu standar. Jadi kenapa kita nggak buat standar kecantikan menurut diri kita sendiri gitu. Jadi kita nggak usah ngubah diri kita yang dari tadi video yang kakak paparkan gitu. Kan itu dia ngubah dirinya buat disukai orang lain, buat dihargai orang lain. Jadi saya ngambil kesimpulannya bukan lebih ke untuk dirinya sendiri, tapi buat saya dicintai orang-orang lain, diterima orang lain. Jadi kenapa kita nggak membuat standar kecantikan menurut kita sendiri gitu aja. Oke, baik Erma. Terima kasih banyak atas pendapatnya dan tentang kesimpulan hari ini ya teman-teman. Oke, cukup sekian teman-teman untuk topik masalah bimbingan klasikal hari ini. Semoga semua ilmu yang tadi dipaparin bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa mengaruh dan bisa berimpact nih ke kehidupan kalian biar kita bisa lebih mencintai, menghargai diri kita sendiri. Oke. Akhir kata, maaf banget jika ada kekurangan dan kesalahan tentang tadi kakak terlempar-lempar keluar Zoom dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah secara sukarela dan aktif untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.